wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Khadijah dengan nomor NIM 0103252006. Saya berasal dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Komunikasi di UIN Sumatera Utara, Medan. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah studi Islam, yaitu dengan cara mempresentasikan hasil penelitian saya. Oke, langsung aja ke pembahasan yang pertama. Jadi, menurut Pak Mahen, kenapa Al-Quran itu sangat penting dalam kehidupan seorang muslim? Karena bagi kita seorang muslim yang mengimani adanya pencipta, wajib untuk meyakini bahwa kebenaran mutlak sesungguhnya hanya ada dalam ilmunya Allah, dan ilmunya Allah itu hanya tersimpan dalam kalamnya, yakni Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, yang disinggung dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua. Nah, jadi kan tadi Pak Mahen bilang kalau ilmunya Allah itu tersimpan di dalam Al-Quran. Nah, jadi pertanyaannya lagi, kenapa ilmunya Allah itu hanya tersimpan di dalam Al-Quran saja? Nah, jadi ilmunya Allah itu dapat dipahami melalui wahyunya yang diilhamkan kepada Rasulullah. Ada yang berupa Al-Quran dan ada yang sesuai yang ada di Lauhul Mahfuz, dan ada juga yang berupa hadis qudsi yang diilhamkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lanjut ke pembahasan yang ketiga atau yang terakhir. Nah, jadi kira-kira amal dalam Al-Quran apa yang udah Bapak terapin atau yang udah Bapak amalin selama ini? Jadi kalau bicara tentang Al-Quran yang udah diterapin, insya Allah ada banyak, apalagi hukum fikih. Nah, hukum fikih itu ada beberapa yang sumber dalilnya langsung dari Al-Quran. Salah satunya dari surah Al-Isra ayat 32. Nah, jadi kenapa ayat ini jadi ayat yang benar-benar jadi reminder dan juga relate banget untuk saya, karena secara pribadi terlebih kita sebagai anak muda ya, karena dari ayat itu menjelaskan tentang larangan mendekati zina. Jadi fokus isi kandungan ayat itu adalah jangan mendekati zina. Segala hal yang bisa menjadi potensi dalam mukaddimah yang membawa kita untuk jatuh dalam perbuatan zina. Oke, lanjut ke pembahasan yang tadi, mulai dari jaga pandangan, jaga pikiran, kemudian tidak terlalu bebas berbaur dengan lawan jenis, terlebih lagi untuk membuat status pacaran. Karena hal yang ditakutkan, dua dari konsekuensinya adalah ketika kita mulai melanggar larangan-larangan itu yang akan berefek pada kerugian yang bukan hanya ditanggung oleh kita sendiri sebagai pelakunya saja, tapi oleh orang lain juga. Orang lain juga akan terimbas dengan kerugian itu, mulai dari hilangnya rasa nikmat dalam beribadah kepada Allah, kemudian meremehkan aturan-aturan Tuhan, memberikan kerugian yang lebih pada pihak si perempuan, menghambat fokus dalam belajar dan membuang-buang waktu dengan cuma-cuma dan hanya untuk sekedar menjaga jodoh orang lain yang belum tentu ditakdirkan untuk kita. Terus juga bisa membawa aib pada nama keluarga dan juga pastinya dapat menghilangkan martabat kita sebagai seorang muslim. Yang terakhir yaitu foto dokumentasi pada saat saya bertanya kepada Pak Mahen mengenai hasil dari penelitian saya. Oke, baik, sekian hasil dari pembahasan dan penelitian saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.